A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Bersyukur kita kepada Allah. Insyaallah hari ini kita akan menuju satu tahapan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum. Ya, bahasa kitanya mungkin the best. Kita sedang menuju tangga untuk sampai sebutan the best itu, dan yang menyebut kita sebagai yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa itu? Man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, saya berharap kita semua harus dapat kedua-duanya. Kita belajar sekaligus kita ngajarin. Kepada siapa? Kepada orang yang sesuai dengan kapasitas kita. Saya cerita sedikit. Saya bersyukur kepada Allah ketika kuliah S1 itu saya ngekos, dan kebetulan satu kos itu 3 orang punya tipe yang sama. Kami punya janji yang sama, kami punya komitmen yang sama. Keluar dari kelas, kita masuk ke perpus dengan cara masing-masing. Kemudian kita baca buku kitab atau masing-masing. Tapi nanti ketika pulang di kos ke rumah, kita diskusikan apa yang kita baca bertiga tadi. Di situ ada debat, di situ ada diskusi, dan itu 3 tahun kurang lebih terbentuk. Itu cara kami untuk menambah ilmu. Karena kalau yang didapat di bangku kuliah kita tahu sendiri kan pakai SKS. Ya, ada batasannya sekian SKS. Nah, kami tidak mau hanya dapat sekian SKS tapi ingin dapat lebih. Caranya tadi, 3 orang ini selesai kelas masuk ke perpus, silakan baca buku apa saja. Ya, dengan syarat apa yang tadi dibaca dibawa pulang nanti didiskusikan. Dan kami sudah terbiasa diskusi sampai larut malam, biasalah, alanya mahasiswa. Ya, alanya mahasiswa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini, sampai nanti di rumah dari belajar ini, kalau ada teman diskusi, diskusikan. Kalau tidak ada teman diskusi, latihan. Itu yang saya maksud. Apa panduan latihan kita ini? Sehingga tujuan akhir dari kita belajar ini, kita mempunyai 1001 cara mendekati Al-Quran. Itu 1001 itu istilah hiperbolanya lah ya. Kita punya banyak cara untuk mendekati Quran. Ya, saya sering memberi ilustrasi begini. Kalau kita pergi ke sungai untuk menangkap ikan, sementara kita hanya bawa pancing, jangan pernah mimpi pulang ke rumah bawa ikan itu sampai ratusan kilo, karena alat kita cuma pancing. Ya, kalau ikannya mau dipancing. Tapi kalau orang berangkat dari rumah bawa pancing, bawa jaring, bawa jala, bawa serokan, bawa tombak, kira-kira pulang ke rumah yang kemungkinan bawa hasil banyak yang mana? Yang terakhir kan? Yuk, kita berharap kita termasuk yang terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran iya, bahasa Arabnya iya, tafsirnya iya, tadaburnya iya, tahfiznya iya. Tidak berlebihan kalau kemudian kita berharap dapat banyak dong dari sini. Tapi kalau approach kita, pendekatan kita cuma satu, baca aja, sementara harapan kita ke Quran itu terlalu berlebihan menurut saya. Kalau hanya sedekas pendekatan itu, apalagi nanti kalau bacanya itu adalah baca uberstoran. Tahu baca uberstoran? Ya, gitu. Sementara kita Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Itu bagus. Tapi bagi saya begini, kalau orang berdoa tapi dia tidak ngukur diri, itu namanya lebay. Ya Allah, berikanlah kepada hamba anak-anak yang soleh dan soleha. Bagus dong doanya, ya enggak? Tapi kita lihat lagi ke dalam, apa saya sudah didik anak saya untuk jadi soleh dan soleha?
Kita biarin aja anak, kita doa 24 jam nggak berhenti. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha. Itu saya pikir itu nggak nyambung itu. Ya, jadi antara doa dengan apa yang kita kerjakan itu harus berjalan seimbang. Kita sudah didik anak kita dengan baik, kita sudah ajar di anak kita dengan baik, kita kasih makan dengan rezeki yang halal, kita arahkan ke arah yang baik. Enak dong doanya. Gitu. Itu yang saya maksud. Sama juga kalau kita minta berlebihan dari Quran, minta banyak dari Quran, sesuaikanlah. Iya. Kalau cuman bacanya seperti tadi Yasin wal Quran inna kalamul mursal ala siratal mustaqim tanzil al azizir rahim tunzir qawman ma unzira abahum fa hum fil qala qawlu ala aktsari fa la yu'min inna ja'alna fi anaqi ma la fa yasqani fa hum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim sada wa min khalfihim sada fa usayna fa la yubsirun. Ngerti enggak? Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kita baca ngomongnya cepet-cepet begitu, kira-kira paham nggak orang? Apalagi ini bahasa Arab. Di mana penghayatannya, di mana nanti yang bisa menggugah rasa, gitu ya. Jadi, alhamdulillah niat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dapat memulai sesuatu yang baru, ya. Saya terima kasih pertama ke DKM ya, ke DKM. Keren ini DKM, Hakul Yakin ini. Lontarkan gagasan, sambut. Itu yang menarik itu. Ya, ini 2 minggu yang lalu saya lontarkan, kebetulan beliau belum ada di sini. Lagi di luar kota. Saya lontarkan langsung disambut. Alhamdulillah terjadilah hari ini. Dan ini lebih banyak dari hari biasanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan besok akan banyak lagi, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu barangkali pengantar dari saya. Kita sudah tahu bahwa kita ingin belajar bahasa Arab Al-Quran. Apa bedanya dengan bahasa Arab lainnya, dengan pelajaran-pelajaran lainnya? Kebetulan berangkat dari sedikit pengalaman ngajar, bukan kemampuan, tapi pengalaman ini. Bahasa Arab atau bahasa apapun tidak akan lancar kalau kita tidak praktek. Ya, bahasa apapun tidak akan lancar kalau tidak praktek. Pengajaran orang bahasa Arab selama ini kebanyakan hanya mengajarkan teori. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antum ma antum anti antum ma antuna ana nahnu. Hafal. Ya, besoknya hilang lagi. Ketika buka Quran kita seperti sesuatu yang aneh gitu. Mengapa? Karena yang diajarkan bukan bahasa Arab Al-Quran. Dan kedua tidak aplikatif sifatnya. Ya, tidak aplikatif sifatnya. Jadi mulai dari sekarang selalu saya sebutkan kita punya Quran 2, Quran terjemah, Quran tanpa terjemah. Bisa dipahami? Kedua, Quran tanpa terjemahnya itu kalau bisa Qurannya gede. Kenapa gede? Karena kita sudah plus semua. Betul? Silakan tunjuk tangan yang belum plus matanya. Ya kan? Gitu. Karena rata-rata di atas 40 pasti udah plus kan? Gitu. Nah, jadi kita siasati. Mengapa harus gede? Kan itu pertanyaannya. Mengapa Qurannya harus gede? Dan mengapa saya tidak bisa lepas dengan whiteboard kalau ngajar? Kalau bahasa Jermannya supaya jaleh. Tahu nggak? Supaya jelas. Nah, kita udah usia begini, Qurannya kecil banget, udah mata perih. Shadaqallahul azim. Susah Pak Ustaz, saya sekarang 15 menit baca Quran langsung perih mata. Shadaqallah saya. Cari dong Quran yang gede, kan gitu caranya. Udah tahu kita kapasitas kita begitu, atasi dengan cara lain. Ya, Qurannya gede, biar jelas banget. Ya, tuh. Kedua, siap dengan buku catatan dan siap dengan buku latihan. Jadi kita kayak sekolah dulu ya. Ya, Bu Ati ada berapa buku? Ya, jadi ada buku catatan, ada buku
buku latihan. Saya sering sebutkan, ini hanya untuk motivasi ya. Saya tidak niat untuk riak, bahwa saya itu di rumah itu HVS 1 rim itu paling lama 3 bulan. HVS 1 rim itu paling lama 3 bulan di rumah saya. Ya. Ini nih. Saya duduk sebentar di meja, ada sesuatu yang saya teringat, saya baca Quran, ada sesuatu yang saya pengen tahu, saya tulis, saya hubung-hubungkan gitu. Ya. Jadi, nah itu yang perlu kita biasakan. Satu di antara manfaatnya, waktu kita tidak pernah ada untuk kosong. Saya nggak punya waktu untuk melamun di rumah itu. Ya, melamun itu dalam artian ini tidak dikerjakan. Ini nggak ada waktu untuk melamun itu, sehingga tidak ada waktu untuk yang macam-macam. Ada waktu untuk menulis, ada waktu untuk membaca. Ya, baca Quran, baca buku. Mengapa begitu? Kita tidak izinkan yang lain masuk di sini. Kan gitu? Kita tidak izinkan yang lain masuk di sini. Karena kalau kita biarkan dia tidak diberi kerjaan, yang lain akan masuk. Ya Allah, ini rumah segede-gede ini tinggal kita berdua. Si bapak di depan, ibu di belakang. Ibu pakai begini-begini, bapak begini-begini. Ya enggak? Oke. No problem. Untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu enggak ada masalah. Hari ke-8 mulai bete kan? Mulai bete. Jadi orang yang baca Quran, orang yang dekat dengan Quran, insya Allah tidak akan punya rasa bete. Tahu bete apa artinya? Pak Marma apa tahu bete? Bete artinya? Mungkin bosan tapi kepanjangannya apa kan? Belum tahu kepanjangannya. Saya kasih tahu, bersyukurlah, beruntunglah yang hadir hari ini. Saya kasih tahu arti bete itu. Butuh tati tayang. Ya. Jadi bete itu singkatan butuh tati tayang. Gitu. Ya. Intermezzo. Itu. Kan orang sekarang kan tambah usianya tambah tua, bahasanya pakai kembali ke anak-anak. Kemana bu? Halan-halan gitunya. Padahal kan jalan-jalan. Iya kan? Halan-halan. Oh, saya bilang, oh ibu-ibu pengennya kembali kayak anak-anak gitu ya, kayak anak dulu. Alan-alan ma gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 8 kali pertemuan saya akan bahas minimal 8 subjek, 8 materi. 8 materi ini yang saya pilih insya Allah dasar untuk bisa menerjemahkan Al-Quran. Sengaja saya belum kasih fotokopian atau tulisan. Pertama memang 2 hari ini saya nggak sempat ngapa-ngapain. Ya, sengaja nggak sempat ngapa-ngapain. Kemarin dari pagi sampai jam 9 malam. Ya, ini sampai jam 10 malam nanti ini. Dari subuh tadi sampai jam 10 malam. Mohon doa mudah-mudahan saya sehat ya. Gitu. Satu, yang kedua, polanya satu materi yang kita ajarkan itu kita harus langsung bisa hari ini. Bisanya bukan bisa di teori tapi bisa praktek di Quran. Jadi dalam satu materi itu saya bagi 2. Ada yang namanya teori, ada yang namanya praktek. Kita bongkar semua Quran nanti. Kita cari contoh di Quran itu. Nah biasanya jamaah-jamaah saya yang sudah belajar bahasa Arab, ketika dia teorinya hafal, mau diaplikasikan ke Quran, dia bingung untuk mempraktekannya. Betul? Nah ini saya mencoba menjembatani, insya Allah nanti tidak ada lagi kata bingung, muncul rasa percaya diri. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau belajar bahasa Arab biasanya orang mulai dari standar 3 lah. Kalau menyebut bahasa Arab pasti berkaitan dengan isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf selain dari itu. Ya, isim, fi'il, huruf. Dan saya akan mengurangi sedikit istilah-istilah Arabnya. Saya akan mengurangi istilah-istilah Arabnya karena biasanya
momok di masyarakat kita belajar ini, apa itu Ustaz, apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, udah nek duluan dengan istilah. Ya, nah kita coba sederhanakan, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi. Target kita bukan kita bisa berbahasa Arab, target kita adalah menterjemah Quran. Sebenarnya lebih mudah, karena kita nggak membuat. Kalau saya targetnya berbahasa Arab, berarti kan kita harus membuat kalimat. Ya, gitu. Ini bukan, ini targetnya kalimatnya sudah ada 6.666 ayat, sudah ada kalimatnya. Tinggal lagi bagaimana kita menerjemahkan yang ada. Jadi lebih kepada fasih kan ini. Inilah yang membuat saya selalu yakin bahwa insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa, gitu. Ya. Jadi bukan kita disuruh membuat kalimat ana adhabu ila suq. Bukan begitu. Mas Mok, siapa namamu? Kan nggak ada yang mau jadi TKW. Iya kan? Kecuali kalau purpose-nya, tujuannya untuk menjadi supaya bisa berkomunikasi. Nah kalau di Joglo sama di Kreo, komunikasi sama siapa? Bahasa Arab. Ya kan? Ujung-ujungnya pakai bahasa Betawi lagi kita. Apa gunanya kita bahasa Arab? Jam gitu loh. Ya enggak? Mabak tidak sedikit orang yang keluar pesantren 6 tahun di pesantren pun selama di pesantren jago bahasa Arabnya, begitu pulang ke daerah masing-masing tidak pernah praktekin lagi, kaku lagi kan bahasa Arabnya. Kita insya Allah nggak akan kaku dengan asumsi setiap hari kita baca Quran. Amin. Nah, manfaatkan momentum membaca Quran itu untuk mengaplikasikan bahasa yang kita pelajari. Oke, ini teori, sebenarnya saya tidak mau sampaikan di sini, tapi untuk ini sajalah yang belum. Kalau belajar bahasa Arab berarti berkaitan dengan 3 hal: kata kerja, kata benda, huruf. Itu aja. Ya, kata kerja, kata benda, huruf, isim, fi'il, huruf. Ini isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, isim kata benda, ini kata kerja. Ini selain dari 2 itu. Huruf itu sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri. Wa, dan. Kan kalau cuma disebut dan kan nggak punya makna. Ya kan? Bi, dengan. Belum punya makna dia kalau dia berdiri sendiri. Summa, kemudian. Sebenarnya kalau kita fokus nyari huruf saja di Quran, itu udah banyak loh kita bisa terjemahin. Wa, dan. Fa, maka. Ya, min, dari. Summa, kemudian. Ila, ke. Ya kan? Itu kan paling banyak dalam Quran. Nah, fokusin aja coba. Kalau saya nggak percaya. Tapi dipraktekin. Wa, dan, fa, maka, summa, kemudian, min, dari, ila, ke. Yang 5 ini aja. Tulis gede-gede, taruh dekat Quran. Ketika kita baca ketemu, oh ini ada min, oh ini ada ila. Sehari kelar itu. Nanti kalau kita buka di tempat lain, oh kita sudah nyambung. Min, dari, ila, ke, fa, maka, summa, kemudian, wa, dan. Wal asri, demi masa. Muncul pertanyaan, Pak Ustaz ini kok wa-nya diartikan demi? Itulah kalau ilmu yang sedikit tadi saya sebut sedikit tapi diaplikasikan. Bagi saya itu banyak daripada teorinya banyak tapi tidak diaplikasikan. Bisa dipahami? Oke, sekarang saya langsung masuk ke kata kerja dulu. Ya, ke kata kerja dulu. Dalam pengamatan saya di Quran itu, dalam memahami satu teks, kalau berkaitan dengan soal kata kerja, maka kita harus memahami yang berhubungan dengan kata kerja itu. Kalau dia informasinya dalam bentuk kata benda, maka kita harus memahami hal-hal yang berhubungan dengan informasi itu. Nah, kalau sudah misalnya kata kerja, saya makan nasi uduk tadi pagi. Berapa poin yang kita bisa garis bawahi? Saya makan nasi uduk tadi pagi. Oke, 4 atau 5? Boleh, silakan. Udah paham belum kalimat itu?
Saya ulang sekali lagi. Saya makan nasi uduk tadi pagi, boleh? Oke. Siapa yang makan? Kapan? Apa yang saya makan? Itu kesimpulan-kesimpulannya. Diurai aja dulu. Iya kan? Apa yang saya makan? Nasi uduk. Nasi uduk itu satu kata atau dua kata? Dua kata jadi satu. Nah, itulah yang bekal kita nanti dalam Quran. Jadi ada keterangan waktu, kapan? Tadi pagi. Ada pelakunya, siapa? Saya. Ada pekerjaannya apa? Makan. Ada objeknya apa? Nasi uduk. Bisa dipahami? Yuk pakai format itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pakai pola tadi. Khalaqna, kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Saya ulang. Saya potong aja supaya sederhana. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Berapa poin? Siapa subjeknya? Kami. Apa pekerjaannya? Menciptakan. Apa yang diciptakan? Bagaimana penciptaan manusianya? Kelar. Maaf, saya tidak dalam kapasitas ingin menilai orang, tapi mau tidak mau kalau kita mendengarkan sesuatu, posisi kita ada dua, menyerap, kemudian merespon. Ya, sering saya menemukan banyak orang yang membaca terjemahan, bahkan menyampaikan terjemahan, tapi poin-poin tadi dia nggak dapat, sehingga menjelasinnya pun muter-muter. Bagaimana yang mendengarkan faham, orang yang nyampein aja nggak paham. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau yang lain-lainnya itu kan keterangan-keterangan itu. Nah, inilah yang substansi yang harus kita dapat. Jadi ada siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan melakukan, untuk apa dia melakukan, bagaimana dia melakukan. Pola itu aja sebenarnya di dalam Quran. Ya. Contoh tadi, kami menciptakan manusia, kata kerjanya menciptakan, subjeknya kami, yang diciptakan manusia sebaik-baik bentuk dalam keterangan. Oke, nah, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin tuntaskan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa kitanya lebih past tense, bentuk lampau. Perubahannya hanya 14. Disederhanakan lagi jadi 12. Ya, insyaallah nanti jam 9 kita sudah menguasai ini dan kita sudah bisa mengaplikasikan ini di dalam Al-Quran. Amin. Besok-besoknya saya nggak mau dengar lagi ada masalah dengan fi'il madhi. Oke, kalau ada mengeluh dengan fi'il madhi saya nggak mau dengar lagi. Kejam amat begitu yang artinya apa? Kita kalau tidak di-push begitu, gampang dan entar dah. Sekali kita mengatakan gampang, sekali mengatakan entar, itu entar. Akhirnya buku ketaruh enggak dibuka-buka. Mau dibuka lagi udah nyatu-nyatu itu bukunya. Ya, baik, ya. Saya contohkan yang paling sederhana. Fi'il madhi berarti apa tadi? Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau. Kalau di dalam Quran menggunakan kata kerja bentuk lampau, berarti sesuatu itu sudah terjadi. Gitu. Kita contohkan misalnya
Oke, saya jangan masuk ke bahasa Arab dulu, saya terjemahin dulu. Allah dengan tadi berapa poin yang kita bisa ambil ya? Berapa poin yang kita bisa ambil? Saya dengerin dulu. Saya tidak masuk bahasa Arab dulu, saya terjemahin aja dulu. Allah telah mendengar bagi siapa saja memujinya. Saya ulang. Allah mendengar bagi siapa saja memujinya. Sudah dapat? Ya. Ada berapa kata kerja yang tadi dari situ? Allah mendengar siapa saja yang memujinya. Ada berapa kata kerja? Apa saja? Wow, keren udah. Mendengar dan memuji. Mendengar dan memuji. Ya. Nah, kita aplikasikan ini. Kita pakai ini, sami'a. Sami Allahu liman hamidah. Saya hapus ininya. Saya hapus itunya. Jadinya sami Allah, sami Allah. Untuk fi'il madi dasar itu dasarnya tiga huruf. Dasar fi'il madi itu 3 huruf. 3 huruf itu contohkan khalaqo, hasuna, sami'a. Oke. Ibu bapak sekalian, fokus kepada baris. Yang jelas ini kan sama-sama 3 huruf kan? Berarti kata dasar 3 huruf itu kemungkinan barisnya hanya ada 3. Kalau tidak AAA, AUA atau AI. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini, misalnya ibu belum tahu misalnya ini barisnya apa. Dan kita tidak punya rumus untuk mengetahui ini pola inikah, kan kalau boleh diacak-acak ini berarti bisa kasalah, kalau ini kan bisa kasula, bisa kasila. Nah, untuk memastikan dia barisnya apa, mau nggak mau harus ke kamus. Kalau kita tidak tahu baris, jangan disebut, cukup baca hurufnya. Kaf, sin, lam. Ngerti nggak? Kalau kita tidak tahu barisnya, belum sempat lihat kamus, maka kita cukup menyebutkan hurufnya. Bukan kasalah, tapi kaf, sin, lam. Tapi kalau ini misalnya kita pasangkan yang 3 ini, berarti dia tidak mungkin keluar dari 3 kemungkinan. Bisa kasala, bisa kasula, bisa kasila. Sampai di situ paham? Nah, di dalam yang 3 ini, coba perhatikan. Ini sudah otomatis ada subjek dia di dalamnya. Dia satu orang, satu laki-laki. Dari mana tahu dianya Pak Ustadz? Itu sudah begitu aturannya. Di dalam kholako, kalau kita terjemahkan, dia telah menciptakan. Kita kalau ditanya nggak bisa jawab juga. Dari mana tahu dianya? Sudah include di dalamnya. Bisa dipahami? Nah, hasuna, dia telah baik. Dianya tahu dari mana? Sudah ketentuan dari sononya.
Yang 3 huruf a a a a u a a i a ini sudah otomatis ada dia satu orang laki. Berarti tinggal kita mengubah 13. Sampai di situ paham? Sami'a, apa terjemahannya? Mendengar artinya. Coba terjemahkan sami'a. Dia satu orang laki-laki telah Coba. Dia satu orang laki-laki telah mendengar. Mendengar kata kerja, telah keterangan waktu, satu orang keterangan subjeknya, betul? Kita jelimetin dulu di satu ini, supaya nanti kita terbiasa jelimet ke yang lainnya. Ini khalaqa, dia satu orang laki-laki telah menciptakan. Dia satu orang laki-laki telah baik. Dia satu orang laki-laki telah mendengar. Kalau ini saya sebut kasala, dia satu orang laki-laki telah malas. Biasakan menerjemahkan begitu, oke? Supaya di sini kita terbentuk dulu. Karena kalau sudah masuk dia satu orang laki-laki, kalau kita renungkan akan muncul pertanyaan. Pak, kalau yang mengerjakannya 2 orang laki-laki, kan gitu? Pak, kalau yang mengerjakannya perempuan? Nah, muncul pertanyaan itu kalau ini tadi difahami betul dulu. Nah, saya berharap nanti dari ini muncullah banyak pertanyaan, pengembangan dari ini. Sehingga nanti penjelasan saya hanya tinggal mengisi, menjawab pertanyaan yang muncul di sini kita. Lagi, zahaba artinya pergi. Zahaba, coba terjemahkan secara sempurna. Zahaba, dia satu orang laki-laki telah pergi. Ini tadi ada yang saya lupa. Hamida, memuji. Berarti dia satu orang laki-laki telah Oke, fahim? Satu ini kita bawa ke dalam Al-Quran. Kita bawa ke dalam Al-Quran. Ya. Man syakar ini bunyi ayatnya. Man syakara. Kita jangan fokus ke mannya dulu, kita belum fokus ke mannya. Jadi kita proporsional, ya. Man belum belajar, itu aja. Kita fokusin di sini aja dulu. Dari mana Bapak tahu ini sudah belajar? Ini kan? Silakan buka Quran. Kalau temu 3 huruf yang kemungkinan barisnya 3 tadi, langsung keluarin, tulis. Dia satu orang laki-laki telah menolong. Dia satu orang laki-laki telah membunuh. Dia satu orang laki-laki telah masuk. Satu aja dulu, jangan pikir banyak. Kadang kan kita mengikuti keinginan, lupa kapasitas. Pengen sekali ngaji kelar semuanya. Saya belum nemuin itu kursus begitu. Ya, saya belum nemuin itu. Bukan berarti orang nggak bisa, bisa. Cuman yang ada dari sini besoknya nggak bakalan ada yang hadir lagi. Bisa difahami? Ada 2 yang saya maksud bisa difahami. Pelajaran, kedua arah saya ngajar. Bisa dipahami? Jangan pikir banyak dulu, jangan mikir banyak. Yang banyak nggak akan ada kalau tidak dari yang sedikit. Orang terburu nafsu ingin dapat banyak, lupa apa yang harus dia lakukan dari yang sedikit. Ya Allah, kalau duit saya bisa MM-an ya. Ya gitu? Ya. Tapi duit kita yang ada sedikit-sedikit 1.000, 2.000 itu nggak kita perhatiin. Nggak bakalan 1 M uangnya kalau nggak ada 10.000. Betul? Nah, itu prinsipnya. Silakan buka Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana yang bisa kita pelajari di sini? Saya tuliskan dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mana yang bisa kita pelajari?
Udah tinggalin dulu yang lain. Ngerti nggak? Tinggalin aja dulu yang lain. Kalau artinya kita belum tahu, tinggal buka terjemahan. Oh, fa'ala, berbuat, mengerjakan. Nah, kita tulis tadi, dia satu orang laki-laki telah selesai satu. Sampai di situ paham? Alhamdulillah. Siap untuk praktek di rumah? Saya buka Al-Quran lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa lagi? Pokok yang 3 huruf ya. Yang 3 huruf itu. Yang dia bahasa AA-nya dulu. Khalaqal insana. Khalaqa sudah kita temukan. Ya. Taraka. Dia satu orang laki-laki telah meninggalkan. Oke, kita lanjut. Kalau dia itu orang keberapa? Dua apa 3? Orang ketiga. Dia orang ketiga. Orang ketiga itu bahasa Arabnya ghaib. Jadi orang ketiga itu bahasa Arabnya ghaib. Berarti orang yang nggak hadir di sini gaib. Ya, itu. Kan kalau kita di absen di sekolah, misalnya Ahmad hadir, Ustaz, Fatimah hadirah, Muhammad ghaib. Iya, bukan berarti Muhammad itu orang gaib, bukan, nggak ada di sini gitu. Nah, kalau ada namanya hadir, tidak ada ghaib. Nah, ghaib ini berarti orang ketiga, orang yang tidak ada ketika kita berbicara. Bisa dipahami? Ini dulu. Karena banyak masih keliru, itu apa bedanya mereka sama kalian, Pak Ustaz? Itu kan pertanyaan itu muncul kan nggak jelas kan? Mereka itu siapa, kalian itu siapa? Kalian itu orang kedua yang kita ada ketika kita bicara. Ini semua ini kalian ini, di depan saya kalian ini orang kedua. Nah, orang ketiga misalnya jamaah Masjid As-Salam, kan nggak ada di sini. Misalnya, ya? Berarti dia orang faham sampai situ? Orang ketiga itu dimulai dari dia laki-laki kan tadi? Dia satu orang laki-laki. Orang ketiga itu dalam bahasa Arab ayat genep. Seberapa? Genep. 6. Orang tiga dalam bahasa Arab itu ada 6. 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia 1 orang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki. Balikin ke perempuan. Dia 1 orang perempuan, dia 2 orang perempuan, mereka Oke, paham? Sambil dibayang-bayangin. Ya? Yang tidak ada di sini, yang tidak hadir di sini ada 6 orang. Ya? Dia tidak hadir, dia 1 orang laki-laki tidak hadir, dia 2 orang laki-laki tidak hadir, mereka laki-laki tidak hadir. Dia 1 orang perempuan, dia 2 orang perempuan, mereka Berarti untuk orang ketiga ada 6. 3 laki, 3 Oke, sampai situ paham? Kita sudah dapat 1 tadi. Berarti tinggal 5. 1 orang laki-laki mendengar, 1 orang laki-laki mendengar sami'a. Kalau 2 orang laki-laki mendengar, nanti saya minta jawaban jujur. Jawab dengan jujur. Mudah apa susah bahasa Arab itu?
Nggak boleh bohong. Ini ruang bebas bohong dalam masjid loh ini. Ya. Ya. Nah, satu orang laki-laki mendengar sami'a. Nggak boleh panjang dong. Sami'a. Jadi kalau baca itu satu-satu. Ini hubungannya nanti dengan tahsin. Kalau ini sami'a, salah dong artinya. Ini dibaca sami'a, jadi salah dong, bukan satu tapi Oh, berarti hasil dari belajar bahasa Arab ini kita akan hati-hati dalam baca Quran. Yang panjang jangan dipendekin, yang pendek jangan dipanjangin. Artinya jadi berubah. Sami'a, dia satu orang laki-laki mendengar. Sudah saya jelaskan tadi. Dari mana tahu dianya? Sudah dari sononya, gitu aja jawabnya. Ya, kalau nggak percaya tanya dia sama orang Arab sono, jangan sama saya gitu. Untuk dia dua orang laki-laki, tambahin aja alif. Itu yang saya sebut sederhananya tadi. Tambahin aja alif. Nah ini ya saya mau tanya, ini gampang apa susah? Gampang kan? Tinggal nambah alif doang kok. Nah kalau dibilang tinggal nambahin alif juga susah, demikianlah pengajian kita hari ini. Ya, kalau tinggal nambahin alif juga susah katanya, demikianlah pengajian kita hari ini. Shadaqallahul azim gitu. Ya udah bungkusin lah makan biar saya bawa pulang aja, saya makan di rumah aja lah. Ngerti nggak? Satu, bawa lagi ke Quran. Tadi syakaro, dia satu orang bersyukur. Kalau dia dua orang laki-laki bersyukur, zahaba, dia satu orang laki-laki pergi, dua orang laki-laki pergi. Ya. Faman kafaro, faman kafaro fa umatti'uhu qalilan. Siapa yang kafir, kami beri kesenangan sebentar. Sekarang kesenangan sebentarnya kita tinggalin dulu. Siapa yangnya kita tinggalin dulu. Kita kembali ke fokus ke kafaro. Apa artinya kafaro? Sempurnakan. Dia satu orang laki-laki telah kafir. Kalau dua orang? Wah. Aduh, kalau ada orang bilang bahasa Arab susah juga, suruh datang ke rumah saya. Ya, bawa kopi, bawa martabak. Ya, martabak telur ya, biar saya jelasin, tapi makan dulu. Ya, gorengan boleh. Nah ini kemudahan-kemudahan yang kita lewatkan, sehingga kita kadang-kadang lebih kepada melihat susahnya. Susah itu kita sendiri yang ngadain. Tadi faman kafara fa umatti'uhu qalilan. Kita mau terjemahin juga dalam waktu sebentar, itu seluruhnya yang nggak bisa. Fokusin aja dulu. Satu, di mana yang sudah kita pelajari apa? Kafaro. Ya, oh kafaro kita baru belajar dua. Kalau kafaro berarti dia satu orang laki-laki lah kafir. Kalau dia dua orang laki-laki kafaro. Hamida, dia satu orang memuji, dua orang hamida. Misal contoh di dalam Al-Quran ini, tapi pola ini belum saya sampaikan. Kola, ini dia satu orang laki-laki telah berkata. Kalau dia dua orang laki-laki berkata, tambah alif aja. Ya. Nasoro, dia satu orang telah menolong, dua orang nasoro. Nah ibu bandingkan ini sama ini, apa beda nih? Ini dalam hal menulis, apa bedanya sami'a dengan nasoro? Nah kalau ini kan huruf ain kan bisa disambung. Kalau ini kan ro nggak boleh disambung. Oke, masuk lagi ilmu nulis. Kemana-mana ini mah. Ya, ini kemana-mana kita, gitu. Alhamdulillah. Dua, berarti tinggal 4. Sami'a, dia dua orang laki-laki telah mendengar. Kalau lebih dari dua,
Jadi bahasa Arab itu bedanya dengan bahasa kita di situ. Satu orang satu, dua dua, lebih dari dua baru disebut jamak. Oke? Lebih dari dua baru disebut jamak. Namanya karena orang ketiga tadi mereka. Berarti di sini posisi yang ketiga adalah mereka mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Bagaimana kalau mereka laki-laki? Ini nggak usah diubah, barisnya nggak usah diubah dulu. Yang ingin saya sampaikan kesannya bahwa dari sini ke sini ini perubahannya cuma sedikit. Tapi karena kita nggak bisa menangkap itu, seakan-akan dari sini ke sini berubah banyak, dari sini ke sini berubah banyak. Enggak. Ini yang diubah fokus ke huruf akhir. Ini setelah kita tulis sami'ah, huruf akhirnya di-u-kan dulu. Oke. Oke. First step, langkah pertama untuk membuat orang ketiga mereka tadi, mereka laki-laki tadi, huruf terakhir, berarti tiga kemungkinan tadi a i a u a. Berarti kemungkinan akhirnya a semua kan? Dari tiga pola tadi kemungkinan akhirnya itu a semua. Ya, yang a itu hapus a-nya, ganti u dulu. Ya, di-u-kan dulu. Sami'u. Satu, langkah pertamanya. Kedua, ditambah waw. Ditambah waw. Otomatis dong, waw ini mati. Tambah alif. Karena ini tambahan, maka biasanya saya tulis beda sendiri. Ini u, sudah faham untuk mereka? Pertama, huruf akhirnya ini nanti saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Ini bukan dari kata yang 3 huruf saja. Sepanjang apapun kata dasar, kita nggak usah fokus dari awalnya. Saya kasih contoh ini. Istaghfaro. Ini artinya dia satu orang laki-laki mohon ampun. Dia satu orang laki-laki mohon ampun. Ya, ini sudah kata tambahan. Dasarnya tadi dari 3 huruf. Dasarnya 3 huruf. Nah, bahkan kita sampai bisa mengubah ini. Istighfaro, dia satu orang mohon ampun. Kalau 2 orang mohon ampun, keren kan? Orang tinggal tambah alif doang kok. Istighfaro, dia 2 orang laki-laki mohon ampun. Misal saya mau menyebutkan istighfaro Pak Marmah dan Pak Edi, berdua kan? Kalau misalnya yang minta ampun satu orang, istighfaru Ahmad. Istighfaro Ahmad. Ahmad meminta ampun. Kalau Ahmad dan Muhammad 2 orang yang minta ampun, istighfaro Ahmad wa Muhammad. Nah, kalau untuk mereka tadi di-u-kan huruf akhir, tambah waw mati, tambah, berarti istighfaru artinya apa? Sempurnakan terjemahannya.
mereka laki-laki telah memohon Mengapa kita harus mulai dari situ? Supaya nanti kita bisa mengurai, oh ini berarti kalimatnya kalimat telah. Siapa subjeknya? Mereka laki-laki. Mereka dalam bahasa Arab lebih dari dua. Gitu. Coba buka Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ayat 6. Caranya seperti tadi. Jangan bikin pusing kata-kata yang kita belum pelajari. Fokus ke yang sudah dipelajari. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Udah, innanya tinggalin dulu, allazina tinggalin dulu. Kafaru kan? Kafaru. Iya kan? Kafaru. Itu dhammah waw alif menunjuk kepada siapa? Mereka. Itu asalnya kafir. Berarti coba terjemahkan kafaru. Mereka laki-laki telah, itu yang saya maksud. Kafaru, mereka laki-laki telah kafir. Kita harus disusun dulu. Nextnya kalau udah lancar nggak perlu lagi itu. Tapi ini harus masuk dulu. Kafaru, mereka laki-laki telah kafir. Lanjut ayat ke-7. Apa bunyinya? Khatamallahu ala qulubihim. Oke, ala qulubihim kita tinggalin dulu, kita belum belajar. Kita baru temu khatama kan? Dari mana kita tahu khatama tadi? Kata Pak Ustaz 3 huruf a. Oke? Khatama, siapa subjeknya khatama? Dia laki-laki. Nah, kebetulan disebutkan siapa dia laki-laki di ujungnya? Allah. Berarti dia laki-lakinya nggak perlu disebutin lagi. Khatama, dia laki-laki telah menutup. Oke? Kalau tidak ada Allah. Tapi di sini Allahnya ditulis. Khatamallah, berarti dianya adalah Allah. Allah adalah subjek. Terjemahkan. Khatamallah artinya Allah telah menutup. Kelar. Allah telah menutup, Allah telah mengunci. Coba ayat 7, ayat 6. Ayat 6-nya kafaru. Saya kembali lagi ayat 6. Apa tadi artinya kafaru? Mereka laki-laki telah kafir. Biasakan begitu ya. Mereka laki-laki telah kafir. Saya balikin lagi. Itu kalau kita disuruh mencari kata dasarnya, gimana caranya? Buang tambahan kan gitu. Buang tambahannya. Nah, nggak mungkin kita bisa membuang kalau kita nggak tahu yang mana yang tambahan. Ngerti nggak? Buang tambahannya. Apa tambahannya? Buang alif, buang waw, buang dhamma. Ini kembalikan ke fathah. Itulah kata dasar. Fahim? Alhamdulillah. Senang banget saya. Kenapa nggak dari dulu ya? Aduh. Gampang banget bahasa Arab. Saya sudah dapat dengar itu gampang banget. Iya. Gitu. Kasih tahu tetangga. Bu Novi sebelum pulang ke rumah, sebelum rumahnya dan sesudah rumahnya samperin dulu. Assalamualaikum. Ada apa Bu Novi? Mau ngasih tahu Bu, bahasa Arab itu ternyata gampang banget. Assalamualaikum. Lanjut lagi sebelahnya. Assalamualaikum. Ada apa Bu Novi? Enggak, cuman mau ngasih tahu bahasa Arab itu gampang banget. Udah ya Bu. Assalamualaikum. Oke. Diteriakin sama yang pertama, lu minum di mana, mabuk di mana? Bagaimana kita bisa membuat ini enjoy kan? Tapi saya harap ketawa kita tadi tidak menghilangkan yang tadi. Kita sudah dapat 3 dong berarti.
Dia satu orang laki-laki telah, dia dua orang laki-laki telah, mereka laki-laki telah. Dia satu orang dasar, dua orang tambah alif, mereka dhammah waw alif. Saya kembali ke Quran dulu. Walaupun kemudian misalnya pahit-pahitnya 8 kali pertemuan kita cuman selesai cuman fi'il madhi, itu sudah banyak. Ya. Saya pastikan ibarat saya belajar nyupir, kita udah bisa ngebut, bukan hanya nyupir. Tapi udah bisa ngebut gitu. Nah, sekarang kan banyak belajar nyupir buat parkir aja masih mencong. Boleh sebentar Bu, saya mau nyari dulu. Ayat ke-10, Al-Baqarah, ayat ke-9 aja dah, 9. Kira-kira mana yang kita bisa pelajari? Itu aja. Saya mau mencari ngeliat tadi. Kita udah bisa menjadikan latihan belum? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada enggak yang sudah kita pelajari? Yash'urun mah belum. Yang hari ini. Apa? Keren, Pak Edi. Amanu, betul? Jadi saya ingin mengajak di sini bukan yang ngajarin ini. Kita bisa menggunakan ini sebagai buku latihan. Ya. Oh, berarti di ayat 9 ada satu yang kita bisa ubah. Amanu. Betul? Amanu. Kita fokus di huruf akhirnya saja. Amanu. Pertanyaan saya sebelum kita jawab. Siapa subjeknya di sini? Mereka. Ini artinya beriman. Coba terjemahkan. Mereka laki-laki telah beriman. Saya terusin. Kata dasarnya apa ini? Berarti buang ini difatahkan kan? Fatah kan? Nah, kalau huruf karena nun itu di akhir nggak boleh begini, nulisnya jadinya begini. Iya kan? Amanah. Apa artinya amanah? Dia satu orang laki-laki telah masih yang tadi kita putar-putar ini. Dia satu orang laki telah beriman. Sekarang kalau dia dua orang laki-laki telah beriman, berarti mau mengubah kemanapun, ketemu yang manapun, balikin ke asalnya ini dulu. Kalau dari amanu kita mau mengubah menjadi amanah, mungkin bagi orang yang baru belajar agak bingung. Ya, karena ketemunya amanu. Makanya catat tadi, wawnya alifnya dibuang, waw dibuang, nunnya yang dhammah itu difatahkan. Jadinya amanah. Nah, dari situ tinggal kita ubah. Kalau dua orang amanah. Oke? Sebentar, saya bertanya Bu Ati, apa tadi? Tadi saya sekarang ada itu kan yang laki dan perempuan. Mengetahui yang perempuannya bagaimana itu kan semua yang ada artinya selalu laki-laki. Oh ya. Enggak sabaran sih orangnya. Enggak sabaran sih. Kan 3 ini baru laki semua. Ini Yamaha Suzuki, selangkah di depan. Ini dia. Ya, iklan Suzuki ini maksudnya. Yamaha ya, selangkah di depan gitu dia. Iya. Jadi 3 dulu selesai, ini laki-laki kan ini? Kata Pak Ustadz kan 6. Untuk orang ketiga kan kita simpulkan. Untuk orang ketiga ada 6. 6 itu dibagi 2. 3 laki, 3 perempuan. Nah, sekarang kita sudah selesai nih, kelar ini. 3 laki, berarti tinggal pindah ke perempuan. Nah, dia mah nggak sabaran. Gitu. Iya? Iya. Iya. Untung aja Bapak sabar.
Intermezzo. Tadi kita contohnya amanu, ya kan? Kalau kita nggak dingeh-ngehkan, kita nggak tahu itu apa. Sehingga seakan-akan begitu ketemu kata yang berubah sedikit, seakan-akan kata-kata baru. Bukan. Itu yang kita sebut, waduh susah banget Pak Ustaz, banyak banget. Enggak, kalau rumusnya ada. Gitu. Polanya ada. Saya ibu kalau pesan ke saya, pesan daster sama pesan gamis, saya bisa jahit, saya bisa potong, karena pola gamis sama pola daster nggak jauh beda. Iya kan? Nah beda nanti kalau bikin blus. Sama juga dengan ini, orang tukang jahit nggak akan bingung, orang ada pola kok, tinggal tek gitu. Nah kita berharap dapat pola. Saya mau mengcombine ini, mau menyelaraskan tadi. 3 kita dapat situ. Kedua, saya melihat tadi, ketika nanti kita baca Quran, kita kira kita sudah bisa aplikasi apa belum? Tadi, ya, kita bisa menemukan amanu tadi. Terus lagi ayat ke-10, ayat 10, masih dalam konteks aplikasi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ada yang enggak yang bisa kita pelajari? Kanu. Wes, Pak Edi, keren. Kanu. Semakin kita mengenali cirinya, semakin gampang kita memahami. Kanu. Sekarang pertanyaan saya, kanu, cepat. Kata dasarnya apa? Kana. Dari mana tahu? Buang waw, buang alif, dhamma fathah. Ini paling banyak dalam Quran. Innal ladzina kanu sama dengan tadi amanu. Ini kan begini awalnya. Kanu, buang alif, buang waw, ini fatah. Karena nunnya di akhir nggak boleh begini, nunnya jadinya begini. Kana. Apa arti kana? Dia satu orang laki-laki menjadi. Dia satu orang laki-laki menjadi. Bagaimana menghafal ini? Kana. Hafal satu. Alhamdulillah. Iya kan? Alhamdulillah hafal satu. Itu yang generasi zaman jadul itu hafal pasti lagu itu. Gitu. Ya Pak. Berasal dari 3 huruf kan? Kana juga. Iya. Iya, tetap 3 huruf, nggak ada yang 2 huruf. Tinggal kita mencari. Kaf, alif, nun kan gitu. Amana, alif, mim, nun. Qala, qaf, alif, nun. Terima apa adanya dulu. Terima apa adanya dulu. Nanti baru dihalusin. Oke, sekarang kita simpulin. Untuk yang 3 laki-laki ini sudah beres semua? Dan saya lihat tadi kita sudah bisa mencari di Quran. Itu yang paling penting untuk make me sure, untuk membuat saya yakin begitu nanti kita keluar dari masjid, nanti sore, nanti siang ada yang baca Quran, ada yang sedang praktek. Kan gitu? Sekali lagi saya sebutkan, kalau kita hanya hadir di sini, kita tulis sefaham apapun hari ini, kalau tidak diulang, saya nggak janji deh. Gitu. Sekarang kita pindah ke perempuan. Dia satu orang laki-laki, dia 2 orang laki-laki, mereka laki-laki. Mereka itu jamak, berarti dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 2. Nah caranya begini. Untuk perempuan taruh di sini. Sini. Berarti kalau saya ditulis di sini, sebelum saya tulis, Bapak Ibu sudah bisa jawab. Di sini dia 1 orang perempuan, dia 2 orang perempuan, di sini mereka sehingga terbentuk nih di sini kita polanya. Dia 1 orang laki, dia 2 orang laki, mereka laki-laki. Dia 1 orang perempuan, dia 2 orang perempuan, mereka perempuan. Selesai urusan orang ketiga. Bagaimana untuk dia perempuan mah tinggal ditambahin huruf ta. Saya tidak tulis lagi, saya cukup nambahin ini aja.
Berarti dari dia laki ke dia perempuan tinggal tambahin ta. Dia perempuan mendengar sami'at. Sami'at. Dia perempuan beriman jadinya dia perempuan beriman amanat. Dia perempuan kafir kafarat. Dia perempuan mohon ampun istighfarat. Oke? Gampang banget. Oke? Kalau ini dibalik. Kalau kita ketemu ini, kita bisa nambahin ini. Kalau kita ketemu ini, ingin mengembalikan ke laki, buang aja huruf ininya. Kola, dia satu orang laki-laki berkata, dia perempuan berkata. Saya contohkan begini. Kola Ahmadu. Apa artinya kola Ahmadu? Ahmad berkata. Tapi Ahmadnya harus U ya. Mengapa? Saya belum jelasin sekarang. Ikutin aja dulu. Kola Ahmadu. Ahmad telah berkata. Kalau saya tambah di sini Ahmad wa Muhammad, maka di sini jadinya faham? Oke. Nah, kalau di sini banyak jadi qalu. Sekarang kita hapus ini subjek ini. Qala, dia satu orang laki-laki berkata. Dia satu orang perempuan? Berapa banyak ketemu yang begini di Quran? Silakan nanti buka. Ya, berapa banyak kita bertemu qalat dalam Quran? Oh, berarti dia perempuan telah berkata. Dia satu orang perempuan telah berkata. Insya Allah Sabtu depan kalau saya senggang waktu, saya tidak akan beri catatan. Saya nggak akan beri catatan ini. Ya, saya nggak akan beri catatan. Ya, karena bagi saya kita ada langsung dapat. Ya, satu. Saya akan hanya akan ngumpulin nanti contoh-contoh di Quran. Kan kalau kita begini kan lama nih nyarinya, ya kan? Nah, nanti saya akan kumpulin tuh ayat-ayat yang tadi. Yang dia lakinya berapa, dia perempuannya berapa banyak. Nah, dengan harapan terbiasa. Ini kalau misalnya belajar rumus fi'il madhi, masih rasa siapapun yang ngajarin bahasa Arab pasti udah kasih kopian. Karena modern kemarin pasti ada kopian kan? Oke. Siap. Dia satu orang perempuan, tinggal ditambah huruf ta. Dia dua orang perempuan, kayak bahasa Jepang, tinggal ditambahin aja ta. Ta'alif. Ya. Tanya kalau yang tadi tamati ya. Qalat tamati. Itu tafi'il. Sekarang kalau dia dua orang perempuan, ta pakai alif, ta. Kalau dia dua orang perempuan telah mendengar sami'ata. Dia dua orang perempuan telah berkata qalata. Istaghfaro tadi mohon ampun. Kalau dua orang perempuan mohon ampun istaghfarota. Dia dua orang perempuan telah pergi zahaba jadinya zahabata. Dakhola masuk, dia dua orang perempuan telah masuk. Dakholata. Ya, jangan lupa ya, pulang. Assalamualaikum. Itu tarjata atau pakai alif, Pak? Ini. Tak pakai alif. Taknya menunjuk kepada perempuan, alifnya menunjuk kepada dua orang.
Itu kalau mau rumusnya. Taknya menunjuk kepada perempuan, alifnya menunjuk dua orang. Kemudian sami'ah. Ainnya itu jadi mati atau tetap sami'ata bukan sami'ta? Enggak. Ini enggak ada yang dimatiin dulu. Enggak ada mati. Enggak. Ini maka saya sebut tadi. Coba bandingin. Coba dari ini ke sini. Ada yang berubah enggak? Enggak ada. Jadi apapun kata dasarnya untuk dua orang perempuan ini, ya, ini perempuan itu kalau dua gampang, kalau udah banyak baru repot. Maksud saya bahasa Arab, ya. Kamu tersinggung sih, ya. Iya kan kalau dua dia belum banyak sih, kalau udah rame udah kayak pasar kan gitu. Jadi kalau untuk satu orang tinggal tambahin ini. Ini enggak diutak-atik ini. Kata dasarnya enggak diutak-atik. Tempelin aja ta mati, dia perempuan satu orang. Tempelin lagi ta, dia perempuan dua orang. Sampai situ paham? Tadi kaifa alam taro kaifa fa'ala rabbuka fa'ala. Ya. Dia satu orang telah mengerjakan fa'ala. Dia satu orang perempuan fa'alat. Dia dua orang perempuan mengerjakan fa'alata. Nasoro menolong. Dia satu orang perempuan menolong dua orang nasorota. Sampai di situ paham? Oh, benar pertanyaannya. Cara nulis ya. Padahal nggak ada dalam perjanjian loh. Kita belajar bahasa Arab bukan nulis. Tapi nggak apa-apa lah tambahannya. Iya kan itu? Ini nggak masuk di sini loh ini. Berarti tambahin Pak Hamamah ya. Intermezzo. Oke, sami kayak gini kan? Sami'a kan? Tambahin aja kan ain bisa disambung. Oke? Kan ainnya bisa disambung kan? Yang tidak bisa tadi ro, dal. Itu nggak bisa, ro sama dal nggak bisa. Ya, wow. Itu nggak bisa. Contoh lagi tadi misalnya syakaro. Nah ini kan nggak bisa sambung kan? Makanya tanya. Oke, 5 itu paham? Yuk kita langsung praktek. Tutup Quran, tutup tulisan. Tutup Quran, tutup catatannya. Telinga buka. Di ayat ke-17 kita menemukan wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Wa tarakahum. Ini ayatnya begitu. Sekarang kita apa yang bisa kita pelajari di sini? Apa yang sudah kita pelajari? Wa tinggalin dulu, belum. Ya, hum belum. Berarti ini taroka, tulis taroka.
taroka. Apa artinya taroka? Walaupun kita belum tahu artinya, tapi yang pasti dia satu orang laki. Coba. Walau kita belum tahu arti taroka itu apa. Dia satu orang laki-laki telah. Sekarang saya tidak sebutkan dulu artinya. Kalau dia dua orang laki-laki telah. Oke. Kalau mereka laki-laki telah. Taroku. Kalau dia satu orang perempuan telah. Dia dua orang perempuan telah. Artinya, walau kita tidak tahu arti, tapi kita sudah bisa mengubah jadi 5. Bisa dipahami? Kita nggak tahu arti. Dari mana yang memungkinkan kita melihat ini 3 huruf? Wa kan sendiri, wa sendiri. Ya, hum sendiri. Ini nanti sejalannya waktu kita bisa memilah sendiri nih. Oh, taroka 3 huruf a berarti ada dia satu orang laki-laki. Taroka artinya meninggalkan. Jadi watarokahum, dan dia telah meninggalkan mereka. Faham kan? Tinggal kita cari siapa dianya. Wa dan taroka, dia satu orang laki-laki telah meninggalkan. Hum, mereka. Sudah bisa menerjemahkan. Siapa subjeknya? Dia satu orang. Siapa dianya? Nanti kita cari di ayat itu. Fahim? Itu. Oke, yang tadi tutup Quran sudah? Tutup catatan? Kata yang kita temukan dalam Quran, zolama. Dia satu orang laki-laki telah zolim. Dia satu orang laki-laki telah zolim. Oke. Dia dua orang laki-laki? Zolama. Mereka laki-laki? Dia satu orang perempuan? Dia dua orang perempuan? Zolamata. Sekarang alima, mengetahui. Alima, mengetahui, berarti pola sami'ah dong ini. Kita lihat barisnya. Sami'ah sama dengan alima. A-I-A barisnya, bukan A-A-A. Alima, dia satu orang laki-laki telah mengetahui. Dua orang laki mengetahui? Mereka mengetahui? Dia satu orang perempuan mengetahui? Dua orang? Keren. Oke. Ya. Zakaro menyebut, mengingat. Dia satu orang laki-laki menyebut. Dua orang? Mereka? Dia satu orang perempuan? Dua orang perempuan? Sampai situ paham? Coba ibu buat misalnya, Fatimah telah mengingat. Jadinya subjeknya di sini, Kata kerja dulu. Fatimah telah mengingat. Jadinya Zakarot Fatimah. Fatimah dan Aminah telah mengingat. Keren. Zakarota Aminah wa Fatimah. Ahmad dan Muhammad telah mengingat. Pakai alif kan? Zakaro Ahmad wa Muhammad. Wow, luar biasa. Kenapa kita baru ketemu sekarang ya? Aduh. Kalau ketemu 10 tahun yang lalu udah jadi ustazah semua. Tambah jam lagi. Oke. Untuk Sabtu depan saya melihat antusias ini, kita 7/4 start. Siap? Kita 7/4 start ya. Walau jadwalnya jam 7, karena memang kami yang dari dari syuhada tadi juga baru selesai pengajian. 6/4 tadi baru selesai pengajian di syuhada. Ini ibu-ibu syuhada ada beberapa orang yang langsung ke sini lagi. Ya, yang dari Asalam juga ada gitu.
Ya. 5 ini. Nah, nanti untuk ke-6, simpulin dulu. Saya pakai teorinya dulu. Untuk nomor 6 berarti siapa? Mereka perempuan. Ingat saya bilang. Nomor 3 siapa? Mereka laki-laki. Nomor 6 mereka perempuan. Mulai dari nomor 6 mereka perempuan sampai terakhir nanti satu rumusnya yang pertama. Pateni huruf akhirnya. Oke? Oh, paling gampang. Ya. Apapun kata dasarnya tadi, mulai dari yang nomor 6 mereka perempuan sampai nanti ke saya nomor 14 itu syaratnya satu dulu, pateni huruf akhirnya. Kalau tadi kan nggak ada yang dimatikan kan? Ada cuman ditambah sama diubah baris. Oke? A jadi U kan? Sami'u. Itu yang dua laki-laki. Yang mereka laki-laki. Kalau dua laki-laki tidak ditambah, cuma tambah alif. Perempuan satu orang dua orang perempuan nggak ada yang mengubah. Tinggal tambah ta mati, tinggal tambah ta alif. Oke? Itu kita melihat perubahan kata dasarnya itu baru ada di tadi nomor 3. Mereka laki-laki. Yang tadi fathah didomahkan tambah waw tambah alif. Nah, sekarang mereka perempuan berarti ini saya hapus ya, maaf. Saya polanya selalu begitu supaya nanti terbentuk di sini kita. Ini dia satu orang laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan. Ini namanya tanpa baris. Tanpa baris. Ini. Nanti Pak Marmah kan ditulis nih, ya habis ini di print, tempel gede-gede di sini pengumumannya. Begini aja pengumumannya. Oke, begini aja, nggak usah pakai keterangan, begini aja nih. Kan orang bingung nih, ini apa? Pak Marmah liatin, kalau ada yang bingung datangin. Kenapa Pak? Ini apa Pak Marmah? Ngaji makanya gitu. Oke? Jadi sampai di sini tidak ada yang berubah. Nah, dari nomor 6 tadi sami'a, saya ambil ini. Saya kembalikan ke sini karena kita mau mengubah. Tadi rumusnya untuk nomor 6 matikan kan? Berarti mati kan? Mati. Sami'. Oke, tinggal ditambah dengan ini Nanya nggak boleh panjang. Kalau nanya panjang jadinya kami. Masuk lagi urusan baca itu mah. Sami'na, mereka perempuan mendengar. Sami'na, kami mendengar. Berarti rumusnya untuk mereka perempuan matikan huruf akhir tambah dengan mau berapapun banyaknya kata dasar silakan. Karena kita tidak bingung semua kata-katanya, kita hanya fokus di huruf akhir aja. Matikan huruf akhir tambah na. Itu nanya panjang Pak. Oh panjang.
Sami'na wa ata'na. Ya, kalau sami'na wa ata'na itu berarti jadi mereka perempuan dong. Mereka perempuan mendengar, mereka perempuan taat. Salah bunyi, salah arti. Untung aja malaikat maha mengetahui, ngerti. Untung aja Allah maha mengetahui. Kalau enggak banyaklah yang misunderstanding antara doa dengan sampai ke atas. Ya kan? Kacau kan jadinya kalau udah miss, yang didengar malaikat, yang didengar di sini salah, dinyampeinnya salah. Untunglah Allah maha mengetahui, maha mendeng. Itu sebabnya orang kita kan Allah maha mengetahui, maha mendengar, Pak Ustaz. Allah maha mengetahui, Pak Ustaz. Allah maha tahu. Pertanyaannya sampean tahu ente? Kan? Oke. Jadi untuk mereka perempuan, dari mereka perempuan sampai nanti 14 terakhir, berarti kan kita ini baru orang ketiga kan ini? Ketiga kelar ini. Dia satu orang laki, dia dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, mereka kelar sudah. Nanti masuk ke orang kedua. Engkau satu orang, engkau dua orang laki, kalian laki-laki. Engkau satu orang perempuan, engkau dua orang perempuan, kalian perempuan. 6. Sampai saya, kami, semua syaratnya sama. Matikan huruf akhir. Berarti apa yang ibu bisa pahami? Kan ini stepnya udah jelas kan? Matikan huruf akhir. Tinggal cari apa penambahannya. Gitu nggak? Untuk mereka perempuan tambah dengan. Nah, saya langsung cepatkan. Ini saya hapus. Oke, tadi sampai di situ, yakinkan saya paham semua sampai di situ. Yang 6, ya. Kita lanjutkan dengan pola cepat. Tapi tadi ibu sudah cepatnya di mana? Kan udah tahu huruf terakhirnya matikan. Kita sekarang masuk ke orang kedua. Orang kedua ada 6 lagi. Orang ketiga ada 6, orang kedua ada 6. Ya, berarti 12. Siapa orang kedua itu? Engkau satu laki, engkau dua orang laki, kalian laki. Engkau 1, 2, di sini kalian. Pakai pola yang sama untuk di sini untuk yang perempuan. Engkau 1 perempuan, engkau 2. Kalian. Ada Bu ini mau udah hadir, ada yang hadir nggak? Bu Yaya? Nggak ada hadir ya? Dari Muruya, Bu, iya, Bu Yaya katanya juga pengen hadir hari ini. Dari kemarin minta di share lokasi, ya. Gitu. Pesan saya, kalau seandainya ibu merasakan ini mudah, merasakan ini enak, merasakan ini bermanfaat, ajak yang lain. Kita bentuk sales marketing ya, ini sales marketing. Ini bisnis loh, ini bisnis dengan bisnis dengan Allah. Kalau di sini misalnya ada 20 orang, 25 orang, pahala saya berarti kan 25 kali lipat dong, ya kan? Kalau ada 30 orang berarti 30 kali lipat. Saya ingin pahalanya lebih banyak, ya. Tapi kuncinya tadi, kita mudah dulu nggak? Kita paham dulu nggak? Enjoy dulu nggak gitu? Ya, kasih tahu yang lain. Mudah-mudahan saya yakin insya Allah Sabtu depan 2 kali lipat dari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Kita butuh orang untuk menyemangati. Pertanyaan saya, Bu, semangat hari ini apa semangat sebelumnya? Kenapa, Bu? Oh. Hubungannya dengan jumlah banyak? Gitu. Jadi ternyata kita butuh orang untuk semangat. Makanya coba Bapak panggil tukang ngajar, panggil yang ahli tahsin, yang sudah juara internasional lah, panggil ke rumah ngaji privat, ngajinya cuma 1 orang. Coba kalau enggak yang ngajarnya nguap mulu. Yang ngajarnya nguap, yang belajar Minggu kedua ustadznya mulai telat datang. Minggu ketiga yang bapaknya yang, Pak maaf hari ini nggak ngaji dulu lagi kurang enak badan, kan dia ngantuk. Gitu. Jadi kelemahan privat itu di situ. Kita butuh orang untuk membangkitkan semangat. Saya tambahkan pola lain. Baik. Jadi untuk di sini tadi syaratnya udah tahu. Matikan dulu kan? Berarti di sini, ini saya pindahkan ke sini. Sami kan? Ya? Nah, ini tinggal saya tambah. Saya pisahin tulisannya supaya nanti bisa dibedakan ya. Saya pisahin tulisannya supaya bisa dibedakan. Ini ta, ini tuma, ini tum. Nih. Untuk perempuannya, engkau perempuannya di sini, mati, ti, tuma, tun, na. Jadi kalau menghafalnya ta, tuma, tum. Ta, tuma, tum. Ti, tuma, tunna. Berarti tuma ada 2 kan? Nah, kurangnya 1. Berarti kamu 2 orang laki sama dengan kamu 2 orang perempuan. Saya aplikasikan di sini. Maaf, saya pakai tunjuk ya. Misalnya saya menunjuk Pak Marma, sami'ta. Apa artinya? Engkau telah mendengar. Saya tunjuk Pak Marma sama Pak Edi, sami'tuma. Kamu berdua telah mendengar. Kalau saya tunjuk semua nih ke laki-laki, sami'tum. Apa artinya? Kalian telah mendengar. Ini kan saya sebut tadi orang kedua itu orang yang di hadapan kita bicara. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum. Sekarang saya bawa ke sini. Misalnya Bu Ati.
Sami'ti. Sami'ti. Satu orang. Kalau dua orang sama Bu Novi. Sami'tuma. Kalau semuanya sami'tunna. Nah, buatkan begini. Oh, berarti bedanya kalian laki sama perempuan. Kalau kalian laki tum, kalian perempuan tunna. Kalau untuk dua orang mah sama. Untuk satu orang satu ta, satu ti. Jadi kalau tati itu ada laki ada perempuan. Iya, itu. Ya, yang namanya tati ada ta yaitu engkau laki, ti yang engkau perempuan. Jadi ada dua unsur itu. Jadi kalau hartati itu harta gono gini kan, ada hak laki ada hak perempuan. Kemana-mana emang liar ya mah. Jadi kalau saya mengajarkan sebenarnya yang lama yang 5 tadi. Ya. Yang lama sebenarnya yang 5 tadi. Dia satu orang laki, dia dua orang laki, mereka laki-laki. Dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan. Nah, untuk nomor 6 mereka perempuan sampai saya syaratnya sama, dimatikan huruf akhir. Berarti tinggal nambahin ini ta tumatum, ti tumatunna. Masa sih ini enggak hafal? Ya kan? Sambil nyapu. Ta tumatum, ti tumatunna, ta tumatum, ti tumatunna. Ibu ngapain, Bu? Makanya ngaji. Gitu. Tidak aplikasi. Kalau untuk sekedar menghafal, iya tidak aplikasi. Bagaimana aplikasi? Buka Quran. Yang paling banyak dalam Quran itu ta sama tum. Ini. Iya kan? Ta sama tum. Misalnya, wa iz qataltum nafsan faqataltum. Kita sudah bisa dengan cepat dong mencari kata dasar. Buang tum, matinya kembali fatah. Berarti kata dasarnya qatala. Nah, untuk kita pemula begini, untuk mengubah 14-nya, kembalikan ke dia dulu. Baru diubah. Qatala artinya membunuh. Coba, qatala siapa yang bunuh? Dia satu orang laki-laki membunuh. Kalau dua orang laki-laki membunuh? Qatala. Kalau mereka membunuh? Dia satu orang perempuan membunuh? Dua orang perempuan membunuh? Mereka perempuan membunuh? Qatalna. Mereka perempuan 6? Qatalna. Engkau membunuh? Engkau dua orang? Kalian? Engkau perempuan? Dua? Kalian? Saya selesaikan. Kami. Saya mati tu. Kami mati na. Biar selesai 14. Ini orang pertama. Ini orang pertama. Pertama tadi orang ketiga ada 6. Orang kedua ada 6. Orang pertama ada 2. Ini orang pertama tunggal, ini orang pertama jamak. Polanya sama, dimatikan huruf akhir, tinggal nambahin ini saja. Jadi saya ajarin dulu nih. Bagaimana mengaplikasikan ini? Kurangi tulisan supaya nanti kita buat jadi pola. Buat begini, nih.
Ini saya hapus. Ininya nggak usah, ini di garis gini aja, nggak usah ditulis. Ya, ini tak. Nah, untuk yang pertamanya buat begini. Yang ini orang pertamanya buat di sini bawahnya. Jadi kita terbentuk begitu polanya. Jadi 3 lajur ke bawah. Ini garis, gini. Ini titik, mati, mati. Nah, begitu. Ditulis gede, ya. Di apa namanya, dibawa fotokopi, dilapisin plastik apa namanya? Laminating, di sini ditaruh satu deretan dengan Quran. Tinggal buka aja itu. Oke? Itu yang paling sederhana, Gitu. Jadi itu kayak buku pintarnya kita, Entar lama kelamaan kita juga gak butuh itu lagi kalau sudah hafal. Qul ya ayyuhal kafir, saatnya kita praktek. 5 menit lagi. Ini karena kebaikan saya ini sebenarnya. Ya mudah-mudahan 15 menit ditambahin aja nanti. Ditungguin saya di Zoom. Jam 10. Udah tahu? Ini kayak begini, dilaminating, taruh dekat Quran. Ketika kita baca itu dibuka. Gitu. Nah, tinggal kita cari. Saya ingin tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Ketemu dong? Abadtum. Wow, langsung cepet dong. Abadtum. Apa kata dasarnya? Keren. Abada, garis bawahi abada. Ini dasar. Ini berarti abada menyembah. Berarti abada, dia satu orang laki-laki telah menyembah. Ubah 14. Kalau abad tuh berarti terjemahannya apa? Keren. Kalian laki-laki telah menyembah. Telah itu untuk meyakinkan kita bahwa ini bentuk lampau. Kalian laki-laki telah menyembah. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a 3 huruf kan? 3 huruf a. Siapa subjeknya gini? Dia laki-laki, dia satu orang laki-laki telah mengumpulkan.
Dia satu orang laki-laki telah mengumpulkan, jamaah mengumpulkan. Kalau dua orang laki-laki, mereka laki-laki, dia satu orang perempuan, dia dua orang perempuan, jama'ata. Mereka perempuan, jama'na. Mulai dari mereka perempuan, matikan. Saya selalu menyebut kata kuncinya nomor 6. Jadi kalau nanti saya selalu menyebut nomor 6, ibu paham, itu berarti posisi mereka ya. Jama'na, mereka perempuan telah mengumpulkan. Engkau laki-laki mengumpulkan? Jama'ta. Engkau dua orang laki-laki? Kalian. Engkau perempuan? Dua orang. Kalian. Aku mengumpulkan. Kami mengumpulkan. Sadaqallahul. Bukan, saya bukan mau selesai sedekah. Aduh. Iya kan? Sadaqallahul azim. Sedekah benar. Benar. Kalau sedekahnya Allahnya saya tutup begini, siapa yang benar? Dia satu orang laki-laki telah benar. Kemudian kalau begini siap terimanya apa? Berarti dia satu orang laki-laki tadi adalah Allah. Bisa dipahami? Saya hapus. Sodako apa artinya? Dia satu orang laki-laki benar. Ini Allahu. Menterjemahkannya ini dulu. Dianya di sini adalah Allah. Sadaqallah, Allah benar. Itulah bahasa Betawinya. Sadaqallah, Allah benar. Kalau kita menyebut Ibu Ati benar misalnya. Oke, sekarang saya nunjuk. Satu ini Bu Ati di depan saya. Ini orang kedua apa orang ketiga? Kedua kan? Berarti jadinya apa? Iya kan? Baru 5 menit kita belajar lah. Sodakota, sodakoti. Nah dibawa ke Jazirah Arab pun orang Arab bingung kalau dengar gitu. Kan maka saya sebut tadi, ini kalau saya sebut begini orang kedua dong. Berarti pakai yang kedua tadi, yang 6 yang kedua kan? Yang 6 kedua itu syaratnya mati dulu kan? Sodakti. Kalau berdua sodaktuma. Kalian semuanya perempuan? Sodaktunna. Misalnya Pak Edi bertanya, saya menanya sesuatu, dijawab oleh Pak Edi, jawabannya benar, saya mengatakan sodakta. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Pak Edi benar, gitu. Kita ingat ketika Jibril datang kepada Nabi, Jibril tanya kepada Nabi, akhbirni alal iman, kata Jibril. Rasul, ceritakan kepadaku apa sih iman itu? Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Apa kata Jibril mengomentari? Sadaqta. Oh, udah bisa jawab kita. Engkau benar. Sadaqallahul azim. Saya berharap jadikan momen baca Quran kita buat janji, buat komitmen. Setiap hari latihan bahasa Arab Al-Quran. Amin. Asal sudah ada waktu senggang 10 menit, manfaatkan. Itu sebabnya Quran tadi itu jangan ditaruh di tempat khusus. Apalagi naruhnya di lemari. Lemarinya di lantai 2. Lantai 2-nya di kamar. Mau ngambil Quran naik ke atas, dengkul sakit. Alasannya dengkul sakit. Nah, gitu. Jadi kalau bisa Quran itu taruh di mana selalu kita
di sebelah mana selalu kita duduk, taruh. Ada waktu buka. Jangan biarkan yang macam-macam masuk ke sini kita. Itu aja kuncinya. Kita tidak ikhlaskan yang lain masuk ke sini. Kita hanya ikhlaskan yang masuk ke sini adalah Al-Quran. Jadi kesimpulannya, Bu, ini udah dipoto. Saya minta tolong ada di foto, biar nanti saya buat penyemangat yang lain. Sebetulnya saya nggak bawa handphone. Di foto semuanya. Oh. Ya, jadi hari Sabtu depan kita jam 7:04 mulai ya. 7:04 mulai. Berarti kita sebelum jam 7:04 sudah ada di sini. Kita mungkin sholat sunnah dulu. Ya Pak. Sementara sengaja saya tidak kasih Pak. Iya ada. Bukan buku pegangan, tulisan saya sendiri, tulisan gitu ya.